Halo semuanya, kembali lagi dengan Langkah Terang. Pada episode kali ini kita akan membahas cara memperbaiki mood bagi yang suka menyendiri di tengah keramaian. Berkumpul bersama teman-teman atau kerabat adalah momen yang menyenangkan. Namun, bagi beberapa orang situasi tersebut justru membuatnya merasa tertekan. Sering merasa gelisah dan khawatir ketika di tengah keramaian, mengakibatkanmu lebih nyaman untuk menikmati dan menghabiskan waktu dengan cara menyendiri. Suasana hati yang kerap lebih ingin sendiri, meski di sekitar banyak orang harus segera kamu atasi. Hal tersebut tentunya akan menghambat kemampuanmu dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain. Kegiatan menyendiri juga belum tentu karena seseorang merasa kesepian. Karena ada banyak faktor yang membuatnya menjadi demikian, salah satunya adalah faktor suasana hati. Berikut 5 cara yang bisa membantumu dalam memperbaiki mood yang seringkali lebih suka menyendiri. 1. Berusaha untuk menenangkan diri terlebih dulu. Untuk bisa memperbaiki suasana hati yang lebih suka menyendiri daripada bersosialisasi, pertama kali yang perlu kamu lakukan yaitu, menenangkan diri terlebih dulu. Ketika berada di tengah keramaian kamu merasa gelisah dan gak karuan, maka tenangkanlah dulu hati dan pikiranmu. Saat Anda merasa tegang atau gelisah, penting untuk mengambil langkah-langkah untuk menenangkan diri. Salah satu cara yang efektif adalah dengan bernafas dalam-dalam. Duduklah atau berbaringlah dengan nyaman, tutup mata Anda, dan fokuslah pada pernapasan Anda sampai Anda merasa lebih tenang dan rileks. Selain itu, mencoba untuk fokus pada pikiran positif juga dapat membantu menenangkan diri. Alihkan perhatian Anda dari stres atau kegelisahan dengan memikirkan hal-hal yang membuat Anda bahagia atau bersyukur. Anda juga bisa mencoba teknik visualisasi, membayangkan tempat atau situasi yang menenangkan bagi Anda, seperti pantai yang indah atau hutan yang rimbun. Selain itu, meditasi juga merupakan cara yang efektif untuk menenangkan diri. Cobalah untuk duduk dengan nyaman dan fokus pada pernapasan Anda, atau gunakan meditasi panduan yang dapat membantu Anda merilekskan tubuh dan pikiran. Praktik meditasi secara teratur dapat membantu Anda mengembangkan kebiasaan untuk menangani stres dengan lebih baik dalam jangka panjang. Mendengarkan musik juga bisa menjadi cara yang efektif untuk meredakan stres dan kegelisahan. Memiliki hati dan pikiran yang tenang dapat membuatmu merasa lebih nyaman. Selain itu, ketenangan ini juga akan menghindarkanmu dari rasa ketakutan saat berada di tengah banyak orang. Ketika ketenangan sudah kamu dapatkan, maka secara perlahan akan muncul keberanian untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang lain. 2. Beranikan diri untuk keluar dari zona nyamanmu saat menyendiri. Ketika suasana hati inginnya selalu sendiri tanpa ada yang menemani, cobalah memberanikan diri untuk keluar dari zona nyamanmu saat sedang menyendiri. Apabila masih belum berani juga untuk langsung bersosialisasi, maka paling enggak kamu bertemu dan menyapa orang lain dulu saja. Meninggalkan zona nyaman saat menyendiri bisa menjadi langkah yang menantang, tetapi juga sangat memuaskan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengidentifikasi aktivitas atau pengalaman baru yang menarik minat Anda. Cobalah untuk mencari kegiatan sosial atau hobi yang melibatkan interaksi dengan orang lain, seperti bergabung dengan klub atau komunitas yang memiliki minat yang sama dengan Anda. Selain itu, cobalah untuk memperluas lingkaran sosial Anda dengan bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang baru. Hal ini bisa dilakukan melalui acara sosial, pertemuan, atau bahkan melalui platform online seperti grup Facebook atau aplikasi kencan. Jangan takut untuk memulai percakapan dengan orang-orang baru dan berbagi minat atau pengalaman Anda dengan mereka. Selama proses ini, penting untuk mengatasi rasa takut dan kecemasan yang mungkin muncul. Sadari bahwa perasaan tidak nyaman atau cemas adalah bagian alami dari pertumbuhan dan pengembangan diri. Cobalah untuk menerima perasaan tersebut dan tetap berkomitmen pada tujuan Anda untuk keluar dari zona nyaman. Selalu menanamkan dalam hati dan pikiran bahwa kegiatan bersosialisasi itu adalah hal yang baik dan perlu dilakukan. Ketika hal tersebut sudah tertanam kuat dalam diri, maka kamu akan memiliki keberanian untuk kembali melakukan interaksi dengan banyak orang.
Lakukan secara pelan-pelan saja, jangan terlalu memaksakan diri. 3. Biasakan diri melakukan aktivitas yang menyenangkan di luar rumah. Cara berikutnya yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki suasana hati yang selalu ingin menyendiri yaitu dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan di luar rumah. Kamu bisa berolahraga atau melakukan hobimu di luar rumah. Kegiatan tersebut akan membuatmu terbiasa nyaman ketika berada di tengah keramaian. Membiasakan diri untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan di luar rumah adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan hidup dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan membuat jadwal rutin untuk menghabiskan waktu di luar rumah, terutama dalam kegiatan yang Anda nikmati. Mulailah dengan membuat daftar aktivitas yang Anda sukai. Seperti berjalan-jalan di taman, bersepeda, mendaki, atau bahkan sekadar duduk di kafe sambil membaca buku. Setelah Anda menentukan aktivitas yang ingin Anda lakukan, buatlah rencana untuk meluangkan waktu setiap minggu atau setiap bulan untuk melakukannya. Selanjutnya, libatkan juga teman atau anggota keluarga dalam aktivitas tersebut. Berbagi pengalaman menyenangkan dengan orang-orang terdekat dapat meningkatkan kegembiraan dan memperkuat hubungan sosial Anda. Jadikan kegiatan di luar rumah sebagai kesempatan untuk berinteraksi, tertawa, dan menciptakan kenangan bersama. Selama melakukan aktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk menikmati momen tersebut sepenuhnya. Biarkan diri Anda terbawa oleh pengalaman dan nikmati keindahan alam atau kebersamaan dengan orang-orang di sekitar Anda. Singkirkan pikiran tentang pekerjaan atau masalah sehari-hari dan fokuslah pada kebahagiaan dan relaksasi yang diberikan oleh aktivitas tersebut, selain akan membuatmu lebih berani untuk berinteraksi dengan orang lain, dan gak selalu menyendiri, serta meratapi hal-hal yang sudah terjadi. Kegiatan di luar rumah juga dapat menyehatkan fisik dan mentalmu. Perasaan bahagia akan muncul dan kamu gak lagi takut, serta gelisah saat berada di tengah keramaian. 4. Belajar mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu langkah pertama dalam mengendalikan emosi adalah dengan meningkatkan kesadaran diri terhadap apa yang memicu emosi Anda. Cobalah untuk mengidentifikasi pola pikir, situasi, atau orang-orang yang sering memicu reaksi emosional negatif dalam diri Anda. Setelah Anda mengenali pemicu-pemicu tersebut, selanjutnya Anda dapat mempraktikkan teknik-teknik relaksasi untuk menenangkan diri dalam situasi-situasi tersebut. Salah satu teknik yang efektif adalah dengan bernafas dalam-dalam atau menggunakan teknik meditasi sederhana. Latihan fisik seperti olahraga juga dapat membantu mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional Anda. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan kemampuan untuk mengekspresikan emosi secara sehat dan produktif. Cobalah untuk mengungkapkan perasaan Anda dengan jujur dan terbuka kepada orang-orang terdekat Anda, tanpa melampiaskan kemarahan atau kekecewaan secara merusak. Komunikasi yang efektif dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman antara Anda dan orang lain. Kemampuanmu dalam mengendalikan emosi juga sangat membantumu dalam proses memperbaiki suasana hati. Menghadapi banyak cobaan dan permasalahan dalam kehidupan, memang seringkali menjadi faktor penyebab seseorang menjadi lebih memilih untuk menyendiri terlebih dulu, menyendiri jika untuk sementara waktu itu boleh saja. Namun, jika sudah terlalu lama hingga membuatmu lebih menyukai kesendirian, dan merasa takut saat berada di tengah keramaian, maka jelas itu gak baik. Belajarlah mengendalikan emosi diri, ingin menyendiri juga gak salah. Akan tetapi, pastikanlah hanya untuk sementara waktu saja. Setelah kamu tenang, maka segeralah kembali berinteraksi lagi dengan orang-orang di sekitarmu. 5. Milikilah pandangan yang positif kepada orang-orang. Ketika kesendirian dalam jangka waktu yang lama membuatmu nyaman, dan ketika kamu dihadapkan dengan banyak orang malah menjadi ketakutan, pastinya hal tersebut jangan terus-menerus dibiarkan. Memang gak semua orang akan selalu memiliki pemikiran yang baik,
Tapi cobalah untuk tetap berpandangan positif kepada orang lain. Memiliki pandangan yang positif terhadap orang lain merupakan kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan memperluas lingkaran sosial Anda. Fokuslah pada kualitas positif dari setiap orang dan berusaha untuk mencari hal-hal yang menginspirasi atau mengagumkan tentang mereka. Dengan melihat potensi dan kebaikan dalam setiap individu, Anda akan lebih mampu membangun hubungan yang bermakna dan memotivasi orang lain untuk berkembang. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang mereka dan mencoba memahami perasaan dan motivasi mereka. Berbicara dan bertindak dengan belas kasihan dapat membantu membangun kepercayaan dan koneksi yang lebih dalam dengan orang-orang di sekitar Anda. Dengan mengadopsi pandangan yang positif terhadap orang lain, Anda tidak hanya akan meningkatkan kualitas hubungan Anda, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih menyenangkan dan membangun komunitas yang lebih solid di sekitar Anda. Pandanglah mereka dengan cara yang positif dan beranikanlah diri untuk kembali menjalin interaksi. Ingatlah selalu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang pastinya akan saling membutuhkan. Berpandangan positif kepada orang lain akan membantu memperbaiki suasana hati yang selalu gak nyaman saat bersosialisasi. Menyendiri bukanlah hal yang salah, jika itu dilakukan untuk sementara waktu dan sambil menjalankan aktivitas pribadi yang positif. Namun, bagi kamu yang selalu memiliki mood terlanjur nyaman dalam kesendirian dan menjadi tertekan ketika suatu saat berada di tengah keramaian, maka perbaikilah mulai dari sekarang dengan melakukan kelima cara di atas. Kesendirian tak selamanya membawa ketenangan. Maka sesekali tetaplah melakukan aktivitas sosial juga bersama orang lain, ya. Tujuannya adalah agar kamu bisa memiliki mood yang baik di segala situasi dan kondisi, karena sebagai manusia kamu gak mungkin selamanya akan hidup seorang diri, tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain. Terima kasih telah menyimak pembahasan kita hari ini, semoga wawasan ini bisa memberikan inspirasi bagi kamu, untuk melakukan refleksi dan penyesuaian terhadap cara mencapai kesuksesan masing-masing. Jangan lupa untuk menerapkan apa yang kita bahas hari ini, dan lihat bagaimana itu dapat mengubah cara kamu bekerja dan hidup. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share dan subscribe ke channel kami untuk mendapatkan konten inspiratif dan informatif seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu yang produktif, dan ingatlah selalu untuk fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidupmu.